Kami ajak Anda untuk menyimak bersama jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembahasan kita, analisa kita harus memastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan apa tidak, ada editing apa tidak, ada, kalau istilah kita ada tempering atau tidak. Nah, terhadap file-file tersebut kita lakukan ada 4 metodologi karena ini video forensik. Jadi apakah terhadap basis itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, betul sekali. Itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Bisa diketahui dengan metode berapa? Ada 4 metode yang kita Empat pakai. metode. Ya. Pertama, hash analysis. Itu analisa hash. Analisa hash itu artinya kita menguji integrity dari suatu file, autentikasi dari satu file. Jadi Bisa kalau ada perubahan kita bisa lihat. Yang kedua, analisa metadata analysis. Maksudnya autentikasi file itu, andaikan file itu terpotong akan kelihatan begitu? Ya, jikalau jangankan terpotong hanya satu karakter atau satu frame hilang atau satu frame berubah, angka hash yang identik tersebut akan itu juga berubah. Makanya di dalam dunia digital forensik internasional, hash itu juga dikenal sebagai digital identity yang masuk di digital. Jadi kalau kita sidik jari bisa berubah kan beda lagi. Terus metode yang kedua? Yang kedua, metadata analysis, analisa metadata. Coba pelan-pelan keras. Analisa metadata. Analisa metadata. Ya. Di analisa metadata, sejatinya multimedia files itu ada header di atasnya itu yang menyimpan jadi multimedia file itu ada 3 komponen, ada file, ada atasnya itu header, kemudian di bawah itu ada beberapa objek interaktif juga. Nah, di atas inilah yang menyimpan metadata yang terkait dengan rekaman video itu sendiri. Jikalau misalnya rekaman video itu ada perubahan itu juga akan tercatat di atas sana. Makanya kita juga periksa dengan menggunakan teknik metadata analysis. Artinya kalau misalnya berubah ada kontrolnya begitu? Kita tahu Kontrolnya ya? ada kontrol, kan saintifik. Dan itu juga nggak cukup, kita tambah lagi metode yang ketiga yang namanya frame analysis, analisa frame. Sejatinya rekaman video itu berupa frame. Ada kalanya 15 frame dalam 1 detik. Frame itu gambar, jadi gambar, istilah dalam multimedia frame. Tersusun frame gambar-gambar itu ada 15 frame per detik, ada 30 frame per detik, ada 25 frame per detik. Yang ketika dia bergerak kelihatan satu rekaman video itu. Nah, jikalau ada frame yang dihilangkan, jikalau ada frame yang disisipkan, kita juga akan tahu. Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan yang mulia. Yang terakhir itu ada namanya analisa bitrate histogram. Analisa bitrate histogram itu kita menguji transfer bitrate frame-frame ketika dia diakses sama komputer. Dan jika misalnya juga di situ ada penyisipan frame atau editing di dalam frame itu sendiri juga akan kelihatan bitrate menjadi tidak seragam. Seperti itu yang mulia. Dan untuk konteks kasus ini, seluruh file yang kita terima dari penyidik dalam bentuk satu flash disk tadi, tidak ada kita temukan adanya editing, tidak kita temukan adanya tempering yang masukin frame di sana atau kita buang frame, tidak ada sama sekali untuk konteks kasus ini. Jadi apa adanya? Flash disk tadi yang saudara analisa tadi ternyata masih orisinil ya? Iya, orisinil ya, menurut ilmu pengetahuan yang saudara yang ketahui kan? Betul sekali. Kemudian apakah ada lain-lain yang perlu diteliti selain dengan cara? Ya, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan kita yang namanya moment description. Moment description itu kita menggambarkan rangkaian momen yang ada pada rekaman video dengan tekniknya kita sebagai digital forensic analyst, video forensic analyst. Jadi ketika kita menggambarkan momen itu tidak seperti publik melihat rekaman video. Artinya, jikalau misalnya momen-momen tersebut kita lihat gelap, memang dikarenakan pencahayaan yang kurang di sana, kita bisa isi cahaya. Sehingga sesuatu yang gelap itu kita bisa tahu apakah meskipun mungkin juga tidak bisa
maksimal karena terkendala dengan kondisi rekaman video itu sendiri. Tapi secara teori itu juga bisa kita isi cair. Kalau misalnya kabur, kita bisa fokuskan supaya bisa kita lihat apa yang ada di sana. Kalau misalnya kita pengen melakukan pembesaran objek, kalau misalnya aku melihat, kalau dibesarkan seperti biasa dia akan pecah karena sejatinya gambar itu tersusun atas piksel-piksel. Nah, kalau misalnya itu dilakukan pembesaran zooming in, maka akan jadi kotak-kotak. Nah, dengan teknik yang kita miliki, metodologi kita miliki, tidak akan terjadi kotak-kotak ketika kita melakukan zooming in pembesaran tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, apakah flash yang Anda terima waktu itu dalam keadaan disita atau disegel atau bagaimana? Ya, kita ada form penerimaan barang buktinya, dan ketika selesai kita juga kasih form penyerahan barang bukti. Jadi kan kita ada namanya dalam dunia forensic science itu ada namanya chain of custody, rantai perjalanan barang bukti yang kita harus jelas. Bisa ditunjukkan untuk sebelum itu bahwa ada penyerahan pada itu disita atau ditandakan dan sebagainya. Sudah bisa lanjut ada penyerahan gambar. Silakan penasihat hukum. Ketika kita menerima barang bukti, hal yang pertama yang kita minta kepada penyidik itu adalah harus dilengkapi sama bukti, itu harus jelas. Karena ini barang bukti, tidak ada milik, tidak ada pemeriksaan kita. Dan ketika kita sudah dapatkan administrasi penyidikan, ditunjukkan kepada kita, baru kita terima, baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita cek dulu miliknya lengkap. Ketika nanti kita lakukan pemeriksaan juga kita bikin formnya, kondisi yang ini form yang internal kita bikin. Siapa melakukan apa jelas.